Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 ingin membacakan materi tentang pengguntingan uang Sanering. Kelompok 1 beranggotakan Aloysius Douglas, Vika Aulia, Joanna Loviokta, Kayla Evelyn, Mahdatul Jannah, dan Manda Asya Jahara. Pengertian Sanering. Sanering adalah kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dengan tujuan agar daya beli masyarakat menurun. Kebijakan ini biasanya dilakukan ketika perekonomian negara mengalami hiperinflasi dan uang beredar berlebih. Dengan Sanering, nilai uang yang dimiliki masyarakat berkurang, sementara harga barang tetap normal. Sejarah kebijakan Sanering di Indonesia. Indonesia tercatat pernah 3 kali melakukan kebijakan Sanering, yakni pada tahun 1950, 1959, dan 1965. Kebijakan ini dilakukan pada masa pemerintahan Soekarno, Orde Lama. Untuk mengatasi kondisi perekonomian yang sangat meresahkan, berikut adalah penjelasan singkat tentang ketiga kebijakan Sanering tersebut. 1. Kebijakan Sanering 1950. Kebijakan Sanering 1950, kebijakan ini dikenal dengan sebutan kebijakan Gunting Syafruddin, di mana uang kertas yang bernilai 5 ke atas nominalnya dipotong 50%. Kebijakan ini berhasil mengisi kas pemerintah yang kosong setelah kemerdekaan dan menurunkan harga akibat inflasi. Namun, kebijakan ini juga menyebabkan terjadinya tindakan Sanering berikutnya yang semakin menyengsarakan rakyat. 2. Kebijakan Sanering 1959. Kebijakan Sanering 1959, kebijakan ini dilakukan dengan cara memotong nilai uang kertas Rp500 dan Rp1.000 menjadi Rp50 dan Rp100 serta membekukan simpanan di bank-bank. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar yang mencapai 1,5 triliun dan menekan inflasi yang mencapai 119%. Namun kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif seperti penurunan pendapatan masyarakat, meningkatan pengangguran, dan penurunan produksi barang dan jasa. 3. Kebijakan Sanering 1965. Kebijakan Sanering 1965, kebijakan ini dilakukan dengan cara memotong nilai uang kertas Rp1.000 menjadi Rp1 dan membatasi jumlah uang tunai yang boleh dimiliki oleh masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi inflasi yang mencapai 594% dan menghapus utang luar negeri yang mencapai 2,3 miliar US dollar. Namun, kebijakan ini juga menyebabkan perekonomian Indonesia semakin kacau, di mana harga barang terus meroket. Bahkan inflasi sempat menyentuh 635,5% pada tahun 1966. Kelemahan Sanering. Berdasarkan kebijakan Sanering yang pernah diberlakukan oleh pemerintah Indonesia di tahun 1959 lalu, kita bisa menilai bahwa kebijakan Sanering lebih banyak membawa kerugian daripada keuntungan. Walaupun saat ini kebijakan diberlakukannya Sanering sangat kecil, namun para pembisnis harus tetap waspada dan mengawasi perkembangan ekonomi di Indonesia secara berkala. Berikut ini adalah kelemahan Sanering jika diterapkan pada perekonomian negara. 1. Terlantarnya pembangunan ekonomi nasional. 2. Menurunnya nilai mata uang lokal terhadap mata uang asing. 3. Penurunan daya beli masyarakat. 4. Masyarakat mengalami kesulitan ekonomi, khususnya masyarakat kecil. Kesimpulan, kebijakan Sanering adalah kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dengan tujuan agar daya beli masyarakat menurun. Kebijakan ini biasanya dilakukan ketika perekonomian negara mengalami hiperinflasi dan uang beredar berlebih. Indonesia pernah 3 kali melakukan kebijakan Sanering pada tahun 1950, 1959, dan 1965. Kebijakan-kebijakan tersebut memiliki tujuan dan dampak yang berbeda-beda bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.